أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Para hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, pada hari ini alhamdulillah berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala kita diberikan kemampuan untuk bisa sama-sama akan melaksanakan sholat Jumat. Mudah-mudahan dari sekian sholat-sholat kita yang kita lakukan pada setiap hari dan setiap saat yang lalu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, seyogianya khotib berwasiat kepada diri pribadi dengan wasiat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada jamaah kaum muslimin pada umumnya untuk sama-sama kita berupaya meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segenap perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segenap apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, berlaku pada umat Nabi Muhammad SAW adalah cenderung untuk memanfaatkan situasi yang sehat ini, situasi yang kondusif ini untuk berhubungan baik dengan Allah Subhanahu wa taala dengan adanya ibadah hablum min Allah dan berhubungan baik dengan sesama manusia dengan adanya hablum minan nas. Ketika Rasulullah SAW untuk menjelaskan kepada siapakah memberi nafkah, Allah Subhanahu wa taala memberikan tuntunan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah mengabarkan, yas'alunaka madza yunfikun. Ketika engkau ditanya Muhammad, kepada siapakah yang berhak untuk menerima nafkah-nafkahmu, maka katakan wahai Muhammad, qul ya Muhammad, qul ma anfaqtum min khairin. Berikanlah nafkah yang terbaikmu, falil walidaini, untuk kedua orang tuamu, wal aqrabin. Dan sampaikan juga wahai Muhammad, nafkah-nafkahmu yang terbaik adalah untuk kerabat-kerabat dekatmu, wal yatama, dan anak-anak yatim yang mereka tidak memiliki ayah dan yang mereka tidak memiliki ibu, atau keduanya merupakan tanggung jawab besar kita bersama yang mana Allah Subhanahu wa taala menitipkan kepada mereka untuk menafkahinya. Wal masakin. Kemudian Rasulullah SAW dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala nafkah itu untuk orang-orang yang miskin, wabnis sabil, dan orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan ayatnya, wa ma taf'alu min khairin, apabila engkau melakukannya, apabila engkau mengamalkannya dengan hal-hal yang terbaik, fa innallaha bihi alim, maka Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui amal-amalmu ditujukan untuk manusiakah, apakah amal-amalmu ditujukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, yang biasa kita kenal bahwa nafkah atau sedekah itu seyogianya bisa dilakukan bagi orang-orang dalam berbagai hal, yaitu apabila seseorang memiliki ilmu pengetahuan, baik ilmu-ilmu dunia atau ilmu-ilmu untuk memperbaiki akhirat, maka seyogianya bisa berbagi kepada manusia. Ilmu dunia adalah ilmu keterampilan yang mana kalau diajarkan kepada anak cucu kita atau dan sebagainya merupakan bekal mereka untuk bisa mencari nafkah di jalan Allah Subhanahu wa taala bagi keluarga-keluarga mereka sehingga mendapat keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Selain daripada itu, bagi segenap kaum muslimin yang pandai dalam keagamaan, yang memiliki ketakwaan lebih serta keilmuan lebih, diharapkan untuk bisa berbagi ilmu-ilmu akhirat yang dia ketahuinya sehingga bisa bermanfaat kepada segenap manusia. Rasulullah SAW mengabarkan, man dalla 'alal khair, barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, kafa'ilihi, maka seyogianya diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dia berbuat amal tersebut. Yang kedua, selain daripada itu, kita bisa memanfaatkan harta-harta kita untuk sedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Apakah harta-harta yang betul wujudnya ataupun harta-harta pasif yang kita punya, maka pundi-pundi yang kita keluarkan seyogianya bisa membantu sanak kerabat kita, tetangga kita, sehingga mampu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga mampu mempertahankan hidupnya. Maka Rasulullah SAW mengiktibarkan tentang sedekah ini. Qala Rasulullah SAW, as-shadaqah tudfi'u ghadabar rabbi, bahwasanya seorang yang gemar bersedekah itu bisa meredam kemarahan Allah Subhanahu wa taala, dan kebiasaan bersedekah tajlibul barakah, bisa menarik berkah. Fa ya ayyuhal hadirun jamaah Jumat rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, apabila kita memiliki perbuatan dan amal-amal
soleh, maka seyogyanya amal soleh ini bisa juga dijadikan sedekah buat kita, ataupun akhlak-akhlak yang baik juga merupakan sedekah buat kita, seperti bertutur yang baik, seperti menunjukkan orang yang sesat dan sebagainya, seperti bermurah senyum, seperti melayani tamu dan sebagainya, yang merupakan akhlak-akhlak yang baik, itu merupakan nilai sedekah di mata Allah Subhanahu wa taala. Bahkan menyingkirkan bebatuan yang menghalangi jalan kita, atau menyingkirkan sebuah penghalang-penghalang di jalan yang mana kaum muslimin lewat di jalan itu, maka dimaknai sedekah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengiktibarkan dalam hadisnya bahwasanya menyingkirkan sebagian penghalang di jalan merupakan tanda kepakihan seseorang dalam agamanya. Kemudian amalan yang keempat itu merupakan amalan sunnah. Apabila kita memiliki amalan sunnah, gemar melaksanakan ibadah sunnah, maka seyogianya ibadah sunnah, sholat duha merupakan sedekah bagi kita apabila kita tidak memiliki kemampuan dan kesempatan untuk melaksanakan sedekah-sedekah yang lain. Hal itu dinyatakan banyak dalam berbagai hadis, baik dalam hadis Muslim dan hadis-hadis yang lainnya. Kemudian ibadah yang kelima yang bisa menyerupakan sedekah adalah kita mengikuti era globalisasi ini. Bagi kita berkesempatan pada hari ini bisa menyebarkan link-link yang baik yang bermanfaat bagi kaum muslimin muslimat, itu merupakan sedekah juga bagi kita semua. Para hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, seyogyanya bagi kita bisa mengupayakan dan memaksimalkan amal-amal terbaik kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga tidak melupakan ayat dari Al-Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa amma man saqulat mawazinu, maka barang siapa yang penuh amal timbangannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, fa huwa fi 'ishatir radiyah, mereka itu condong dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Wa amma man khaffat mawazinu, dan adapun orang yang timbangannya ringan di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan timbangan amal baiknya ringan di hadapan para manusia, fa ummuhu hawiyah, maka kelak kembalinya akan dikembalikan di dalam hawiyah. Wa ma adraka ma hiya, tahukah engkau apakah yang dinamakan hawiyah itu? Narun hamiyah, maka adalah api yang sangat bergejolak yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Qari'ah. Fa ya ayyuhal jamaah Jumat rahimakumullah, mengenai ayat yang di atas, yas'alunaka madza yunfiqun, dan seterusnya sampai akhir ayat, wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Itu adalah surat Al-Baqarah yang lengkap untuk kita laksanakan bersama dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjanjikan juga di dalam sabdanya, ma naqasu malun bis-shadaqah, dan tidak akan berkurang harta yang disedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, bal yazdad, maka harta itu akan bertambah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhal hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, mudah-mudahan apa yang kita telah pada hari ini bisa bermanfaat untuk khatib pribadi dan jamaah kaum muslimin pada umumnya. Aqulu qouli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Washkuruhu ala ni'amihi yazidkum, maka jangan lupakan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah menambahi kita dengan karunia baik di dunia ataupun di akhirat. Wad'uhu yastajib lakum, marilah kita berdoa sebagaimana Allah memfirmankan untuk kita berdoa kepadanya. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad bi fadilati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antal mujibu da'awati wa qadiyal hajat, ya mujibas sa'ilin, ya mujibas sa'ilin, ya mujibas sa'ilin. Birahmatika nastaghitsun. Allahumma ahyina ala dinil Islam, Allahumma ahyina ala dinil Islam, Allahumma ahyina ala dinil Islam, waj'alna min ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Rabb, wa nas'aluka ma sa'ala abduka wa nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami menghamparkan tangan-tangan kami ya Rabb, menengadahkan tangan-tangan kami ya Rabb kepada Engkau pemilik jagat raya ini, kama yang bagi di jalali wa adimi sultanik, dan Engkau yang menganugerahi dengan kalimat kama yang bagi di jalali wa adimi sultanik. Kami mohon masalah abduka wa nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa yang dimohon oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairul fiddin, tentang kebaikan agama kami, wa dunya wal akhirah, dan kebaikan dunia serta akhirat kami. Allahumma ya Rabb bi fadlikal karim wa rahimul mudnibin, wahai yang mengampuni dosa-dosa, waghfir lil muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat,
jadikanlah ampunan untuk segenap kaum muslimin muslimat, baik yang masih ada ataupun yang telah tiada. Allahumma ighfir, jadikanlah ampunan untuk kami juga dan orang tua kami juga ya Rabb, dan serta kerabat-kerabat kami dan nasab kami. Allahumma ya Rabb, ahsina aqibatina fi umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Zayyin akhlaqana bi khuluqil hasanah, hiasilah akhlak-akhlak kami dengan akhlak-akhlak yang baik. Wa min dzurriyyatina, dari segenap keturunan-keturunan kami, sebagaimana Engkau janjikan dalam firman Engkau yang Engkau ajarkan. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunina waj'alna lil muttaqina imama. Dengan kalimat ini kami mohon keindahan pada perangai-perangai anak-anak kami ya Rabb. Dengan kalimat ini kami mohon keindahan pada ahli-ahli kami ya Rabb. Dan jadikanlah kami serta anak keturunan kami lil muttaqina imama, jadi pemimpin di antara orang-orang yang bertakwa. Allahumma ya Rabb, apabila segenap anak-anak kami memiliki cita-cita dunia dan akhirat, maka mudahkanlah mereka untuk menempuhnya ya Rabb. Bi rahmatika nastaghiitsun. Allahumma ya Rabb, antas salam wa minkas salam wa alayka ya'ud salam. Fahayyina rabbana bis salam wa adkhilna jannata darus salam. Tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Allahumma ya Rabb, ketika Engkau mengajarkan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah dalam surat Al-Baqarah ya Rabb, maka tiada lain kami tidak mampu mengutarakan maksud dan tujuan kami. Kami tidak mampu menyebutkan satu persatu hajat-hajat kami ya Rabb, karena Engkaulah Samiul Alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Maka kami berpasrah diri kepada Engkau. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu akbar. Inna